Action. Kembali lagi bersama saya Della Selvira di acara Siha Berbagi. Oh salah ya. Kapan pertama kali kenal Steven? Kenal. Stevennya mau kenalan nggak ya sama saya? Kenal dia sih pas kuliah ya. Dulu pas SMA, pas di pondok. Jadi ada seminar gitu, kenalin Steven. Sebenarnya pengen banget kan dites, tapi nggak punya uang. Ya udah deh gitu kan. Pertama kali kenal Steven pas dikenalin sama Pak Asep ya Bapak yang terhormat. Jadi dikenalin pertama kali ya pas masuk Siha. Nah, pertama kali itu pas misi day ke Siha, kalau nggak salah tahun 2015. Ya mungkin kalau tahu Steven itu pas interview sama Pak Asep pertama kali di sini tuh. Dan itu Steven tuh apa sih? Pertama saya dengar Steven tuh apa sih? Buat apa sih? Tapi setelah dijelasin tuh bikin saya semakin penasaran, bikin saya semakin pengen kesini karena pengen tahu MK saya tuh apa sih, sesuai nggak ya sama apa yang di pikiran saya, perkiraan saya. Menerima Steven atau tidak? Emang Steven nembak saya. Menerima, ya nerima sih, nerima aja. Menerima Steven. Diterima nggak ya? Aduh, menerima. Menerima aja sih. Cuman pas awal-awal tuh kayak masa sih MK saya feeling. Kayaknya saya tuh nggak ada feelingnya deh. Pertanyaan itu aja sih kayak masa sih saya feeling, terus kayak flashback lagi, nginget-nginget gimana ya sisi feeling saya gitu. Awalnya saya sangat tidak menerima karena saya bekerja dulunya di bidang R&D, consulting, dan itu teori-teori psikologi yang saya terima adalah macam MBTI, DISC, terus yang apa tuh melankolis, pragmatis gitu-gitu, yang rata-rata dibagi 4. Kalau MBTI memang dibagi 16 ya, dan yang paling sering sih DISC. Dan ditambah Steven itu siapa penemunya, orang Indonesia, jadi bagi saya nggak mutu banget. Karena orang Indonesia yang nemuin, kayak nggak yakin gitu kan, selama ini teori ilmu psikologi itu dari barat gitu. Jadi bagi saya pas siapa Farid Poniman gitu, orang Indonesia tuh ya, nggak yakin, nggak kredibel nih kayak gitu. Sempet kayak underestimate gitu ya awalnya. Paham Steven atau tidak? Paham, tapi nggak 100%. Karena sering dicekokin Steven dari awal masuk ke sini sama Bu Meta, masih inget banget ya. Ada privatnya gitu. Sampai sering ada pertemuan guru gitu untuk akhirnya dikenalkan sedikit Mas Steven. Jadi insya Allah lah ya, walaupun mungkin ada lupa ya, wajar lah ya. Sedikit paham, sedikit, karena masuk Siha langsung ada pelatihan Steven. Kemudian paling kerasa ketika kalau lagi diskusi sama guru kelas, sama wali kelas waktu itu dia, kalau ada kasus apa-apa, oh dia tipenya ini, harusnya diginiin. Oke, dari situlah saya mulai ngerti, oh gitu tuh fungsinya Steven gitu. Paham sedikit sih, soalnya pas awal-awal kesini juga ada beberapa kali pelatihan Steven sama Bu Mi di Bu Ratna, dijelasin Steven tuh kayak gimana. Untuk Steven apa sih sebelumnya Steven teaching tuh kayak gimana juga, jadi ya sedikit paham lah, yang meskipun sedikit. Ceritakan konseling siswa pertama kali dengan Steven. Apa PG anak dan masalahnya? Belum sih, saya belum pernah. Nggak pernah konseling sih, cuman nemenin doang, cuman diperbantukan untuk menggali masalah anak itu. Jadi disuruh nanya anak ini gimana, udah gitu aja. Sisanya saya serahkan kepada yang lebih ahli. Untuk konseling sih sebenarnya belum, jarang ya. Pertama karena dulu itu ada wali kelasnya Buria yang terhormat ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Beliau itu kalau ada konseling sama beliau, jadi saya sih hanya mendengar ceritanya saja. Kemudian ya udah gitu. Kemudian lebih kepada nge-coaching anak. Misalnya kayak dulu itu saya nge-coaching anak feeling.
Jadi anak feeling ini tuh susah banget ngafal sih. Jadi akhirnya dikasih coba, sekarang saya kasih challenge dia untuk ketika pembelajaran saya itu ya dia harus ceritain, dia harus mengajarkan itu kepada entah sepupunya, entah temennya gitu. Kemudian ya akhirnya alhamdulillah tuh working ya, karena anak feeling itu ketika dia menjelaskan dia lebih paham. Kemudian ketika dia pengen belajar sesuatu, saya ngajarin 2 anak nih, yang satu anak intuiting, yang satu anak feeling. Belajar namanya rajut. Kemudian ketika belajar rajut, yang intuiting itu perfeksionis banget anaknya. Jadi sekalinya ada yang salah sedikit dia ngulang lagi. Ada yang sedikit salah dia ngulang lagi, tapi memang hasilnya keren banget. Perfect gitu. Kemudian kalau yang feeling ini dia belajar terus. Kemudian akhirnya saya minta satu anak ini yang intuiting coba ajarin temannya yang lain karena pengen belajar ke saya, tapi ya agak susah gitu ya waktunya. Akhirnya dari anak feeling ini coba deh kamu yang ngajarin ya. Akhirnya alhamdulillah tuh dia itu jadi ngajarin itu ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi ada beberapa anak yang bisa belajar itu dari dia. Kalau dibilang konseling sih bisa dibilang konseling nggak ya? Jadi lebih ke coaching kalau saya sendiri. Banyak mulai dari mendampingi anak-anak insting, terus mendampingi anak-anak intuiting juga pernah gitu, sampai dia tuh buat karya gitu. Kenapa ya itu ya? Karakter yang harus dicapai itu salah satunya adalah membuat karya. Jadi mendampingi anak, lebih ke coaching ya, fasilitator ke anak. Cuman pernah waktu itu mencoba untuk karena ketika ngajar tahun lalu itu ketemu sama anak-anak yang mayoritas di kelas itu adalah sensing gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tahu gitu karakter sensing itu seperti apa sih gitu. Ternyata kalau misalnya secara teorinya memang mereka itu ketika belum terpenuhi nih atau belum sampai ke zona alfanya mereka belajarnya memang kurang maksimal gitu akhirnya. Jadi saya melihat di kelas tuh masih banyak yang ngobrol, masih banyak yang main-main, masih ada bahkan yang lari-lari gitu. Ini kenapa sih gitu ya? Akhirnya mencoba untuk melihat dari sisi Stevennya ini gimana ya gitu. Akhirnya coba-coba sendiri lah gitu. Coba-coba sendiri. Oke. Mereka saya kasih main beberapa waktu, bahkan sampai sepuasnya mereka gitu ya. Setelah mereka puas, alhamdulillah tuh mereka sadar sendiri kalau udah masuk kelas ya. Udah masuk kelas, dan ketika di kelas alhamdulillah mereka jadinya patuh gitu. Mereka jadi akhirnya belajar benar-benar gitu. Memang harus ke zona alfanya dulu ya gitu. Jadi itu sih yang bikin saya ternyata Stephen itu alhamdulillah berguna banget gitu ya untuk pembelajaran di SIHA ini. Konseling pertama itu yang dirasakan pas pertama kali memulai SMP SIHA ini, angkatan pertama tuh tahun belajar banget buat saya karena saya diamanahi sebagai wali kelasnya dan saya baru membuka jenjang SMP. Jadi dan Steven juga baru diadaptasi gitu ya di SIHA ini. Jadi saya benar-benar belajar banget gitu. Dan yang paling berkesan itu angkatan itu memang banyaknya anak feeling juga gitu, otak kanan gitu, intuiting dan feeling. Dan tak kenapa ini banget nguras emosi banget gitu. Masalahnya ya di moodinya, terutama juga mereka kebanyakan ekstrovert, jadi saling mempengaruhi gitu ya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir bagus. Ada satu pemimpin yang bilang A, semua pasti langsung A, ditanya apa langsung solid gitu, tim banget kan. Tapi sayangnya buat yang negatif, bukan yang positif. Jadi itu yang lumayan menguras energi. Jadi saya harus tahu mana sih pemimpin aslinya gitu, yang bisa saya pegang dan saya pengaruhi untuk berbuat baik atau positif. Sekarang udah paham Steven, kok bisa? Ya bisa dong, kan belajar. Gimana gak paham, orang bentar-bentar setiap ada kejadian thinking banget ya, sensing banget ya, jadi saya hafal. Karena mungkin dijejelin terus, apalagi pas awal ada kuis-kuisnya gitu, ada kelasnya, kemudian ada ujiannya, mau nggak mau kita baca, kemudian ya sering ikut kelasnya alhamdulillah. Apalagi ketika ada problem gitu sama anak, Bu nanganin anak kayak gini gimana, Bu menangani anak seperti ini bagaimana. Dan alhamdulillah itu kepake banget sih ketika lagi, apalagi kalau lagi bukan klasikal ya, lagi personal, ngobrol sama anak, lagi misalnya PAG gitu ya, pertemuan anak lagi gitu. Bisa lah, kalau dibilang paham banget sih ya belum gitu, istilahnya masih dasar aja, masih
kulit-kulitnya lah, dalamnya paling yang didalami lagi lebih ke teaching, learning, karena kan memang bidangnya pembelajaran ya gitu. Sementara kan Stephen aplikatifnya banyak banget gitu, kayak bisnis bla 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 gitu. Cuma saya memang suka baca-baca bukunya juga gitu. Dan alhamdulillah seri I Know You 3-3-nya dapat hadiah terus dari Miss Hidaynya. Makasih Miss Hiday gitu. Walaupun saya nggak tahu sekarang bukunya kemana, dipinjam dan ya sudahlah gitu. Yang penting udah saya review gitu. Nah terus kok bisa ya, karena di SIHA ini memang diseriusi gitu untuk semua SDM-nya bisa memahami Stephen, terutama gurunya, tenaga pendidiknya gitu ya. Jadi ketika berhadapan dengan stakeholder atau orang tua murid, siswa, kita bisa menyelesaikan masalah secara metode Stephen. Ya itu tadi sih, udah paham Stephen ya dikit-dikit paham. Kenapa? Ya kayak tadi, karena udah dijelasin Stephen sama Bu Midi, Bu Ratna pas awal-awal di sini melalui pelatihan-pelatihan. Terus juga ada juga kan raport Stephen di anak tuh, yang anak misalkan feeling ada 4 kriteria atau apa gitu. Jadi di situ saya belajar lagi tentang Stephen. Ada pengaruhnya nggak belajar Stephen baik dalam kehidupan pribadi atau dalam mengajar? Ada pengaruhnya gitu. Ya kalau Stephen ada sampai sekarang berarti kan emang terasa pengaruhnya. Kalau buat saya sendiri sih ada ya. Ada pertanyaannya kan ada apa enggak, ya udah ada, udah nggak usah diceritain. Udah itu aja guys, cepet banget ini. Lucu sih sebenarnya, jadi saya pernah juga sangat tertarik karena ngerasa oh ini pantesan saya begini gitu. Ketika saya sering kok saya dulu gini ya gitu, kayak apa sih, menghubungkan apa yang dulu pernah terjadi dengan keilmuan yang baru saya dapat mengenai Stephen ini. Sampai akhirnya jadi kayak lucunya saya salah sih sebenarnya kalau misalnya jadi kayak suka oh ini tipenya begini, berarti kita harus melakukannya seperti ini. Jadi lebih kepada respect ke orang, oh dia itu tipenya ini, sehingga ya wajar aja. Jadi kita lebih accepting gitu, lebih bisa menerima, kemudian bisa memahami ketika ada orang yang beragam banget gitu. Kita nggak bisa menyamakan semua orang. Kemudian ketika misalnya dalam belajar, paling kerasa itu kalau misalnya udah bagian penugasan gitu. Kadang saya udah, kalau dulu kan satu serempak gitu ngerjainnya itu. Kalau sekarang kayak lebih, anak sekolahnya juga berbasis Stephen, jadi ketika ngasih penugasan saya bisa sangat beragam gitu ke anaknya. Jadi nggak maksain anak yang kayak misalnya malas banget buat nulis gitu ya, tapi dia jago ketika ngomong. Jadi ketika ada penugasan, coba kamu jelaskan misalnya lewat voice note gitu, mengenai satu artikel misalnya kayak gitu. Jadi misalnya dari penugasan meringkas artikel itu bisa beragam. Ada yang saya minta untuk membuat mind map, ada yang diminta untuk bikin kayak penulisan ulang dengan warna-warna yang lucu-lucu gitu ya, kayak tipenya sini. Kemudian ada juga yang memang untuk menceritakan kembali, itu kerasa banget sih. Walaupun ada ya jadi obrolan juga sih buat sama anak. Wah, itu ada pengaruhnya banget di dalam kehidupan, apalagi untuk mengenal diri kita sendiri. Karena kan kalau kata Miss Hiday, I know you ya, berarti kita tuh mengenal diri kita sendiri gitu sebelum kita akhirnya memahami orang lain atau mengenal orang lain. Jadi ketika tahu, oh saya itu insting, saya itu seperti ini loh orangnya gitu ya, saya tuh gini-gini, itu tuh sudah dipahami dulu dari awal gitu. Dan itu memang ketika kita tahu teorinya, itu flashback lagi ke belakang, oh iya ya, saya tuh orangnya memang seperti ini ya gitu. Jadi akhirnya kedepannya ketika kita sudah tahu tuh bagaimana diri kita, berarti kita melakukan yang terbaik untuk kedepannya untuk diri kita. Nah, bukan cuma untuk diri kita sendiri secara personality, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau misalnya kita udah tahu nih, berarti kan kita juga paham, saya insting, oh dia intuiting, dia sensing, beda kan gitu. Tapi akhirnya kita bisa saling memahami insya Allah dengan mempelajari Stephen ini gitu. Apalagi untuk dalam kehidupan mengajar ya, itu sangat sangat berpengaruh gitu untuk pembelajaran. Apalagi untuk tadi kalau bahasnya tentang konseling itu luar biasa lah ya, berguna gitu ketika memang kita tahu anaknya seperti ini ya. Karena kan di Stephen luas ya ilmunya ya,
kita nggak cuma sekedar tahu MK-nya tok aja gitu, tapi kita tahu oh ternyata ketika kita tahu MK-nya diulik lagi nih, dia tuh gendernya apa, terus dia itu golongan darahnya apa, dia itu lingkungan di rumahnya seperti apa, dan lingkungan di sekolahnya yang membuat dia seperti itu seperti apa. Jadi ketika konseling tuh jadi kayak apa ya, saya sendiri merasa keren juga gitu ya, keren juga ketika kita punya ilmu-ilmu itu gitu ya, yang akhirnya kita bisa mengkonseling anak sendiri gitu ya. Kalau misalnya memang kita sudah bisa gitu. Kalau misalnya masih berat sih biasanya ke UGD ya. Tapi kalau untuk hal-hal kecil, untuk masalah-masalah kecil di pembelajaran itu insya Allah bisa ketika memang kita sudah belajar STP. Sebenarnya kan saya orangnya cuek gitu, nggak peduli sama karakter orang mau kayak gimana gitu. Tapi dengan adanya Stephen, misalkan Stephen MK feeling sebenarnya ngobrol, jadi saya kayak penasaran bener nggak sih, jadi saya agak ngamatin orang-orang di sekitar saya gitu, jadi lebih mengenal karakter orang-orang di sekitar saya, jadi lebih paham sama orang-orang di sekitar, sama anak-anak pun juga, jadi lebih belajar ini nih anak sensing, belajarnya tuh kayak gimana sih. Ada yang pasti yaitu tahun pertama saya ngajar, ketika mengajar sangat-sangat terpakai ya, saksi hidupnya mesidanya sendiri istilahnya tuh. Kalau sekarang kan saya di SIHA udah ada UGD ya, unit galau darurat gitu, sementara tahun pertama itu belum ada, jadi setiap ada masalah langsung konseling ke Misidai. Rasanya tuh kalau istilah kata saya dikeramasin mulu sama Misidai, tiap ketemu Misidai pasti setelahnya saya migrain, pusing gitu. Asa ketemu Misidai sih langsung dapet insight, inspirasi gitu, tapi pas mau ngelaksananya kok berat banget ya. Terus pas balik ke kelas melihat kenyataan realitanya, aduh ini capek nih, nggak bisa nih anak. Dan ternyata itu membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Hasilnya ya baru bisa saya lihat di 2 atau 3 tahun setelah peristiwa itu, ketika mereka menjelang lulus gitu, baru terlihat tuh perubahan-perubahannya ketika saya menerapkan apa yang Sidai ajarkan. Kalau dalam kehidupan pribadi sendiri ya saya jadi jauh lebih memahami diri saya gitu. Kan selama ini cuma sebatas kulitnya aja, saya tahu kalau secara DSC ya saya influencing kayak gitu, itu jatuhnya memang kayak feeling gitu. Terus kalau MBTI saya itu ENFP. Lalu juga kalau ini saya pragmatis sanguinis gitu. Setelah coba-coba beragam psikologi, tapi nggak pernah ada yang sampai detail banget gitu. Sementara kalau di Stephen saya jadi benar-benar detail dan ada 10 target istimewanya kan tiap MK atau mesin kecerdasan. Dan itu memacu saya untuk jadi lebih baik gitu.